Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Halo guys, kembali lagi dengan saya Rama Gifani di program Teras Santri, ngobrol asik tanpa musik. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu santri Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah yang telah menjuarai kejuaraan Biovox tingkat Jawa Barat. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Azam. Waalaikumsalam Mas Rama. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Mas. Buat Mas Rama sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Nah, ngomong-ngomong, Mas Azam kan kemarin udah mengikuti lomba Biovox nih. Nah, itu lomba kategori apa ya? Oh iya, ini saya jelasin sedikit ya. Untuk Biovox sendiri itu kan sebenarnya banyak ya, kategorinya itu banyak. Saya itu ngikutin lomba yang itu kategorinya itu esai. Untuk kategorinya sendiri itu esai. Nah, esai apa tuh Mas? Judul atau tentang apa yang dipilih Mas Azam? Untuk judul esainya sendiri itu saya make namanya itu Green Curriculum, Inovasi Smart Maggot Composter untuk pendidikan masa depan yang berkelanjutan. Untuk judulnya sendiri itu. Untuk temanya saya ngambil yang sebenarnya kan tema lombanya itu ada dua ya. Ada Green Curriculum sama satunya lagi saya lupa nih jujur ya. Tapi saya ngambilnya yang Green Curriculum itu. Oh. Nah, terus kan ada dua tema tuh Mas. Nah, itu pemilihannya sendiri apakah ditentuin dari panitianya atau dari kitanya, dari sekolahnya? Oke, untuk temanya sendiri kan ada dua ya. Jadi panitia tuh cuman ngasih apa ya pilihan aja sebenarnya. Jadi untuk temanya sendiri itu ditentuin sama kita sendiri. Nah, kebetulan untuk temanya sendiri itu dipilihin sama guru kita karena menurut kami guru kami itu lebih bisa ngelihat ngelihat potensi pendidikan kami itu lebih ke arah tema yang mana menurut kami gitu. Gitu. Nah, terus kan tadi Mas Azam kan ngebawain tema, salah satu temanya. Nah, boleh dikasih tahu nggak tuh gimana cara isi di dalam temanya itu sendiri? Oke, untuk temanya sendiri kan saya ngambil yang Green Curriculum ya. Ini kalau boleh saya jelasinnya, Green Curriculum itu jadi itu suatu program pembelajaran yang mengintegrasikan lingkungan dengan program pembelajaran tersebut. Jadi misalkan nih, ini contoh misalkan ya, Mas Rama itu menggabungkan pembelajaran lingkungan kayak misalkan efek dari pupuk organik terhadap lingkungan. Nah itu Mas Rama langsung praktek langsung, habis itu langsung dikaitin sama pembelajaran ke pendidikan itu. Nah itu contohnya gitulah kalau Green Curriculum itu. Berarti kayak kita mempraktekkan di pembelajaran gitu ya? Ya, jadi mempraktekkan kegiatan lingkungan di dalam pembelajaran. Iya. Terus lombanya sendiri itu dalam rangka apa Mas? Lomba Biovox? Oke, untuk dalam rangka sendiri, kalau Biovox sendiri itu kan sebenarnya lomba tahunan ya. Setahu saya ya, untuk Biovox sendiri itu salah satu program yang diadain sama mahasiswa di UIN sana memang. Setiap tahunnya itu memang ada. Emang itulah agenda tahunan lah bisa dibilang. Iya, itu. Nah, ngomong-ngomong tentang lomba nih Mas. Ya. Lombanya sendiri itu siapa yang ngadain dan di mana nih? Oh, oke. Untuk yang ngadain sendiri itu dari UIN ya, UIN Cirebon untuk yang ngadain. Lebih tepatnya untuk komunitasnya itu dari komunitas Himpunan Mahasiswa Biologi dari UIN. Untuk lebih khususnya lagi ya. Persiapan apa aja yang dibutuhin Mas Azam dalam lomba ini? Pastinya persiapan mental juga ya pasti ya. Iya, Itu kan butuh banget ya. Buat presentasi. Buat presentasi terutama itu mental. Mental kalah juga perlu. Iya. Biar kalau kalah nggak sakit hati gitu kan ya. Iya. Untuk persiapannya sendiri itu sekitar kurang lebih 1 bulan lah ya. 1 bulan itu untuk nulis esainya juga, untuk ngetik esainya, untuk cari idenya juga, terutama cari idenya kan juga betul ya, karena nggak ngasal juga buat bikin esai itu. Cari ide, habis itu untuk fun fact-nya sendiri
Kita tuh untuk persiapan presentasi tuh cuma dapat 1 hari. 1 hari. 1 hari. 2 hari. Dan kita juga nggak bakal expect lah kalau misalkan kita dapat hasil yang luar biasa kayak gitu. Begitu, Bang. Nah, dari lomba ini sendiri Mas Ajam mendapat pengalaman apa aja, Mas? Oke, baik ya Mas Rama ya. Untuk dari lomba ini juga pastinya dapat banyak lah ya pengalaman. Pertama dari segi ningkatin mental juga buat presentasi. Ningkatin mental buat presentasi di depan dosen itu kan juga pengalaman ya. Pengalaman juga buat ngikut lomba itu kayak misalkan cari ide, habis itu kita berani untuk mempresentasikan atau mengungkapkan ide atau gagasan yang kita punya, itu kan juga pengalaman. Sama ya pengalaman juga bisa dapat teman baru, teman dari luar, dari sekolah lain, itu kan juga pengalaman. Ya gitu paling sih ya. Sama ya pengalaman buat Presentasi depan presentasi di depan dosen. Nah, untuk lomba di tahun ini sendiri apa ada yang spesial nggak, Mas? Dari tahun-tahun sebelumnya? Oke. Kebetulan ya untuk tahun ini Ya. untuk tahun ini sendiri itu menurut saya banyak yang spesial ya. Nanya. Yang pertama itu dari segi tempat penerimaan hadiah lomba atau pengumuman juara. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya itu pengumuman juara itu diumumin di UIN-nya, di di UIN-nya, Kalau di gedung sekarang UIN-nya. Kalau sekarang itu karena mungkin ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor yang membuat pengumuman juara lombanya itu dipindah ke gedung Wali Kota Cirebon. oh, di gedung wali kota tuh, Mas. Ya, Pengumuman sekarang pengumuman juaranya itu di gedung Wali Kota. Dan untuk hal spesial lainnya ya, mungkin untuk terutama hal spesial buat angkatan kita ya. Iya. Angkatan 57 berarti, angkatan 57 58 di Mandega Cirebon itu kita berhasil membawa Piala Gubernur balik lagi ke MAN. Dan dibawanya itu secara permanen karena 2 tahun sebelumnya Mandega Cirebon juga mendapatkan Piala Gubernur. Dan Piala Gubernur itu bisa dibilang piala bergilir ya. Jadi kalau misalkan suatu sekolah itu memenangkannya secara 3 kali berturut-turut, itu akan permanen. Iya. Nah, alhamdulillahnya Mandega Cirebon itu dapat rezeki, dikasih rezeki sama Allah untuk membawa pulang kembali Piala Gubernur itu secara 3 kali berturut-turut. Nah, akhirnya sekarang permanen, alhamdulillah Piala Gubernurnya. Berarti udah permanen tuh, Mas, di Ya. MAN. Iya, udah permanen, Iya. alhamdulillah gitu. Oke, ya tadi kan Mas Rama sudah nanya-nanya ke saya ya, Iya. mengenai pengalaman saya di lomba itu. Nah, seperti yang kita tahu juga ya, kita tahu bersama ya, bahwa kan Mas Rama kan juga ikut lomba ya, Iya, di iya, Biofox ikut, juga sama. Iya. Kalau boleh tahu itu bidang apa tuh Mas Rama tuh yang Mas Rama ikutin itu? Kalau saya sendiri itu di bidang KCS, KCS tuh apa? kreator konten, kreator sains. Oh, gimana tuh? Nah, Tentang apa, gimana? untuk lombanya saya mengambil tentang enzim katalase, Mas. Kerja enzim katalase di dalam hati. Oke, boleh jelasin gak enzim katalase itu apa? Enzim katalase itu enzim yang mengurai racun yang ada di dalam hati. Jadi Oke. buat ngelawan, Mas, ngelawan racun. Nih, seperti itu. Kalau boleh tahu isi dari lombanya itu apa ya, Mas Rama ya? Isi Lomba KCS itu. jelasinya, Mas. Iya. Ya. Jadi kita itu melakukan kayak eksperimen tuh, Mas. Oke. Eksperimen kerja enzim katalase dalam hati kita. Jadi Iya. kita prakteknya itu menggunakan hati ayam yang sudah diisi masing-masing hati ayam tuh kan ada tiga. Masing-masingnya itu diisi dengan zat yang berbeda. Yang pertama kan hati ayam yang masih utuh lah, masih belum kecampur apa-apa tuh, Mas. Yang kedua kan pakai air putih, yang ketiga baru minum minuman berkarbonasi. Nah, kalau yang pertama sama yang kedua itu kita eksperimen menggunakan H2O2. H2O2 ya itu. Terus kita tesnya pakai bara api, Mas. Oke. Jadi kalau kita hadi ayamnya kita tuangin H2O2, terus kita nyalain pakai bara api. Kalau bara apinya nyalanya terang itu berarti masih berfungsi.
Oke. Nah, yang pertama dan yang kedua itu kan masih baik lah, kayak minuman air putih kan baik Iya, buat tubuh kita. Jadi nyala apinya masih terang. Nah, untuk yang ketiga itu kan minuman berkarbonasi kayak ya yang bersoda gitu. Nah, itu ketika kita tuangkan H2O2-nya, terus kita masukin bara apinya ke wadahnya, itu nyala apinya kecil, Mas. Oh, jadi kerja enzim katalasinya semakin itu ya? Berkurang. Iya. Oke. Apalagi kan semisal ya, itu kan baru kita taruh minuman berkarbonasinya baru 30 menit, Mas. Oke. Apalagi kalau kita sebagai manusia kan minum-minuman sampai bertahun-tahun kan, apalagi Iya. itu kan. Iya, betul. 30 menit yang bentar aja tuh, Mas. Maksudnya itu. Oke. Kan bisa berpengaruh Iya. bagi hati kita, apalagi bertahun-tahun pasti kan berbahaya. Oke. Berarti menarik juga ya berarti Iya, idenya, Mas ya. Menarik loh, bisa dibilang loh. Karena nggak semua orang tahu loh tentang itu. Iya. Dan untuk pengalamannya sendiri, Mas Rama dapat apa tuh dari lomba itu? Nah, pengalaman sendiri ya, saya kan pertama kali ikut lomba kayak gini, Mas. Oke. Jadi menurut saya sangat berkesan lah. Ya. Pertama kali dan alhamdulillahnya dapat juara. Terus untuk pengalaman mungkin kayak lombanya kan saya juga presentasi kan sama kayak Mas Ajam kan, Ya. presentasi depan dosen kan itu kan menurut saya pengalamannya cukup Luar biasa berkesan lah. Oke. Tapi ada nggak pengalaman yang berkesan selain di luar materi, maksudnya di luar lomba itu? Barangkali ketemu teman baru atau jalan-jalan ke kampus gitu Ya, atau apa? itu salah satu pengalamannya ya, bisa melihat-lihat kampus. Ya, terutama Win Cyber kan Ya. masuk kan lombanya di dalam juga. Jadi bisa mengenal lah lingkungan kuliah itu gimana. Oke. Kalau boleh tahu kesannya Bang Rama waktu mengikuti lomba itu apa aja nih Bang Rama nih? Untuk kesannya sendiri itu ya, pertama ya saya itu kan belum pernah mengikuti lomba dari sebelum-sebelumnya, jadi sangat berkesan lah, Mas. Apalagi kan saya ini kan anak IPS di sekolahnya, jadi pas waktu pertama kali dikasih tahu ikut lomba dan lombanya itu IPA kan kaget dong. Ya. Kan Pasti saya kaget, juga pasti. anak IPS kan, jadi nggak ngerti apa-apa. Itu kan sangat berkesan. Dan dari situ saya mulai belajar IPA, belajar tentang lombanya. Itu kan mulai dari nol banget tuh. Iya. Sangat berkesan dari lombanya. Nah, untuk Mas Ajam sendiri kesannya apa nih? Kesan saya ya terkait lomba itu pastinya sangat berkesan ya. Berkesan karena saya bisa dibilang, atau ya angkatan kita lah, yang angkatan 57 sama 58 itu benar-benar bisa dibilang apa ya, bukan beban sih ya, beban lah bisa dibilang ya, beban karena beban piala gubernur itu loh. Karena kan 2 tahun sebelumnya sebenarnya kan udah dijarain, tinggal sekali lagi nih, satu langkah lagi buat piala gubernur itu bisa kita bawa pulang secara permanen. Berat lah, Mas. Nah, iya berat kan bisa dibilang lah ya. Punya tanggung jawab itu lah bisa dibilang. Bebannya di situ. Tapi di sisi lain itu juga sangat berkesan ya, karena ya alhamdulillahnya kita dapat rezeki gitu untuk bawa pulang itu balik. Dan ya itu pengalaman yang sangat-sangat bikin deg-degan lah ya pasti awal-awalnya, dan pasti. Ya, dan alhamdulillah dapat rezeki buat bawa pulang itu. Yang membuat ya itu pengalaman yang sangat berkesan sih menurut saya. Dapat kepercayaan lah bisa dibilang ya sama guru-guru juga buat ngikutin lomba itu, dan alhamdulillahnya hasilnya juga bagus gitu. Paling gitu sih kesan dari saya terkait lomba ini. Nah, buat pesan sendiri buat guru-guru dari Mas Ajam gimana? Pesannya? Ini pesan saya terutama buat guru-guru dari Mandiri Cirebon, buat yang udah dukung, buat yang udah doain kami ya, terutama doain kita. Kami ngucapin banyak terima kasih, terutama juga buat guru pembimbing yaitu Bu Lani ya. Sangat-sangat berjasa banget sama kami. Benar-benar kami hargain banget lah ya. Kami benar-benar ngucapin banyak-banyak terima kasih sama guru-guru dari Mantiga Cirebon yang udah doain kami, yang udah percaya sama kami juga buat ngewakilin Man lah ya buat lomba ini. Kepercayaan kami buat
bisa ngebawa pulang piala itu balik lagi ke Man. Kami sangat-sangat berterima kasih banyak lah atas jasa-jasa yang telah ibu dan bapak guru itu berikan kepada kami. Kalau untuk pesan dari Mas Rama sendiri gimana nih buat anak-anak santri? Buat Mungkin anak-anak, gimana? para santri ya. Iya, Untuk para santri ya yang masih seumuran kita lah, atau di bawah lah ya. atau di bawah. Nah, pesannya itu jangan pernah menyerah sebelum kita mencoba. Karena hal yang tadinya kita katakan mustahil bisa jadi malah jadi yang kenyataan. Pokoknya jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Karena kita belum tahu takdir yang Allah berikan kepada kita loh. Oke. Bagus. Oke. Mungkin itu aja pesan dari saya. Mungkin itu ya pembahasan kita hari ini. Cukup sekian obrolan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa bertemu kembali lagi di Teras Santri. Dan buat pemirsa, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena apa? Karena masih banyak video seru lainnya. Saya Rama Givani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.